Selamat datang di channel saya, Berbagi Pengetahuan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Keyakinan kelas yang sebelumnya kita mengetahui bahwa sekolah itu adalah membuat sebuah peraturan. Ya. Jadi kita akan tuliskan satu persatu peraturan apa saja yang menurut kalian, namanya juga kesepakatan ya, kita bersama-sama sehingga nanti bisa dituangkan dan ditempel, ditulis menggunakan kartonnya nanti di dinding. Baik, jelaskan ya. Jadi berasal dari kamu yang mengusulkan, bukan dari Bapak. Biar kita sama-sama mentaati peraturan itu karena dari siswa sendiri. Ya, baik. Nomor satu, ada yang mengusulkan nomor satu siapa? Ini coba ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Dua, berikutnya boleh nomor dua. Dilarang tidur di kelas. Dilarang tidur di kelas. Nomor tiga, boleh? Dilarang mencontek. Dilarang mencontek. Dilarang mencontek. Empat, boleh? Empat. Mematuhi perintah guru. Mematuhi perintah guru. Lima, ya. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. 6. Boleh, boleh. 6. Membawa alat makan dan minum dari rumah. Membawa alat makan minum dari rumah. Kemudian kita cek. Jadi di dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata seperti ini. Tidak, dilarang, tidak. Nah, berarti kita pindah di sini menjadi keyakinan kelas.
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus dilarang tidur di kelas. Boleh diganti dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian dilarang mencontek, mengerjakan tugas secara mandiri. Ya, bisa sendiri kan? Terus ini tidak ada yang perlu diganti, mematuhi perintah guru. Mematuhi dengan perintah, mematuhi tata tertib yang sudah ada. 5. Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian ini tidak ada yang perlu diganti ya. Membawa agar ruangannya bersih. Membawa alat makan dan minum dari rumah. Ada satu orang yang mau membacakan ini hasil kesepakatannya? Angkat tangan. Satu orang bacakan. Boleh? Bacakan. Di situ saja. Keyakinan 2. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengerjakan tugas secara mandiri. 4. Memahami tata tertib yang sudah ada. 5. Datang tepat waktu. 6. Membawa alat makan dan minum dari rumah. Sepakat kita semua ya? Sepakat. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran berikutnya. Untuk kesepakatan nanti dibuat di dinding ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dipanggil Bapak karena apa? Lambat. Alasannya kenapa terlambat? Kita kemarin matiin kompor sama mama. Bangun kesiangan enggak? Enggak. Kenapa kompornya itu? Oh gitu. Ternyata di lingkar ya, lingkar selatan. Menurut kamu terlambat itu baik apa tidak? Harusnya bagaimana? Terlambat. Bagaimana caranya biar nggak terlambat lagi menurut kita yang harus disiapkan? Meminta tolong sama di rumah. Ada siapa di rumah? Orang tua, saudara-saudara itu. Jadi ke depan bagaimana kita biar lebih lagi harus kerjasama ya di dalam rumah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama di rumah selain orang tua? Adakah? Kakak. Siapa lagi ada? Tidak ada. Jadi di rumah ada orang tua, ada kakak ya. Baik, menurut Fitra ke depan dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih giat lagi, bagaimana kita nanti?
dengan cara kalau lebih pagi ya, yang lebih pagi subuh jangan lupa. Ya, terima kasih Citra ya, semoga Citra di depan lebih giat lagi ya. Nah, ini juga ada teropong. Teropong ini biasanya ada di kapal-kapal besar untuk melihat apakah ada daratan, ada bongkahan es. Ya, teropong ini digunakan untuk melihat untuk jarak jauh di kapal. Nah, kita turun ke bawah sini. Masih ada sampah plastik di lingkungan sekolah. Udah mulai belum nih? Kenapa masih bawa sampah plastik ke dalam kelas? Ya. Kesepakatan keyakinan kelas kita gimana? Bawa tempat makan dari rumah. Tapi ke depan bagaimana? Bawa tempat makan minum dari rumah ya. Aja Jadi kesepakatan kelas kita adalah keyakinannya adalah membawa sampah plastik itu kan mengotori sekolah. Menurut kamu sekolah kotor bagaimana? Tidak nyaman. Jadi nanti ke depan yang akan kamu lakukan bagaimana dengan sampah plastik? Tidak memakai lagi. Jadi kesepakatan kita semua membawa alat makan minum dari rumah. Terima kasih. Ya. Silakan bisa makannya dan Terima kasih Bapak, ke depan saya akan lebih disiplin lagi. Bimbingan dari Pak Iwan, saya akan membawa alat makan dan minum dari rumah dan akan membawa sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Mancak, komunitas belajar SMP Negeri 2 Mancak di PMM yang saya hormati. Ini adalah kali pertama saya memberikan materi melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pembelajaran yang baik bagi saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik Pak, saya lanjutkan. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah terlihat share screen saya? Terlihat Bapak Ibu? Belum muncul. belum belum Pak Iu. Belum. Belum. Masih loading paling. Sudah kelihatan? Belum Pak. Bentar. Coba diulang lagi. Kelihatan Pak Firman? Belum Pak. Itu tapi udah diklik itu langsung nanti muncul loh. Bentar lagi Pak. Oh, Masih loading. Nah, udah. baik Bapak. Masih loading Pak Iu. Seharian kita sudah berlibur.
mohon luangkan waktunya 1 menit saja untuk relaksasi agar kita fokus terhadap pembelajaran kita malam hari ini. Semoga pembelajaran malam hari ini bermanfaat. Pejamkan mata, Bapak Ibu, rileks, fokuskan pada satu titik. Yakin kita berada di dalam satu ruangan yang sama. Rasakan kebahagiaannya di dalam dada. Kendurkan urat-urat saraf yang tegang. Yakin kita malam ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan malam hari ini dengan hati yang gembira sehingga kita semua mendapatkan apa nih? dari rasakan Bapak Ibu. Berkurang amat sih. Ya, cukup Bapak Ibu. Kita ke suaranya. Tambah ya kalau mana gitu. baik. Setelah rileks, setelah berlibur tadi kita ke materi. Kita dikejar waktu cukup lama. Hanya 40 menit ya Bapak Ibu. Jadi Yang waktu yang kena gratis. ya. Kepala nih apaan sih? Ntar masih loading Bapak Ibu. Boleh kalau yang butuh foto silahkan di screenshot lah fotonya. Ini ada suaranya enggak? Suara ada nggak? Ada suara. Lama banget. Baik. Terlihat Bapak Ibu? Sudah ada Pak Il, sudah. 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 Bentar. Biar lanjut gimana nih? Biar lanjut. Nah, modul ini diperkenalkan oleh Dr. Diah Sulistiowati. Beliau pengawas sekolah Dinas Dikdik Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kita sekarang akan belajar mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita akan mengamati di dalam diri kita masing-masing, diibaratkan sebuah kepalan tangan, ada dua orang yang saling berhadapan, satu ingin membuka kepalan tangan tersebut, satu ingin menutup kepalan tangan. Apakah yang akan terjadi dari masing-masing kedua orang ini? Tentunya yang satu ingin bersikeras membuka kepalan tangan dan yang satu lainnya lagi bersikeras untuk menutup kepalan tangannya. Begitu pula apabila dibalik, maka yang satu akan membuka dan yang satu lagi akan menutup. Nah, Bapak Ibu, dari kejadian kepalan tangan tersebut adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi hanya diri kita masing-masinglah yang bisa mengendalikan diri kita. Jadi orang lain itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Jadi kita yakin bahwa kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita. Begitu pula kepada murid-murid kita. Maka jika kita mendidik murid, maka biasakanlah bahwa murid sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, perubahan dari kontrol, dari stimulus respon menjadi teori kontrol, diupamakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi stimulus kontrol itu
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tetapi kita ubah perilaku yang awalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi berikutnya kita ubah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, ini di stimulus respon, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di stimulus, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sekali lagi, kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan apa yang ada di dalam diri murid kita untuk menjadikan murid itu sendirilah yang mampu mengontrol dirinya. Nah, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu selama ini? Tentu akan berbeda dengan yang kita pelajari hari ini, bahwa disiplin itu artinya belajar dari bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian yang akan kita tanamkan kepada diri siswa kita adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Jadi semuanya memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 aspek, Bapak Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang harus kita tanamkan pada diri siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara tentang arti merdeka, jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, kita masuk ke restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, nah,
ini kita masuk ke dalam sebuah lingkaran besar, yaitu budaya positif, itu dipengaruhi oleh lingkungan yang positif. Mulai dari murid, dewan guru, kepala sekolah, lingkungan tempat belajar, sarana prasarana, kemudian juga dibangunnya sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang disepakati di dalam kelas bersama-sama antara murid dengan dewan guru. Selanjutnya, terbentuklah sebuah komunitas budaya positif yang baik apabila dibangun dari pendidikan berpusat kepada murid. Nah, itu contoh daripada sebuah kesepakatan kelas. Hindari kata-kata melarang, tapi buatlah kata-kata untuk menanamkan karakter yang baik. Seperti kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, dan seterusnya. Nah, antara peraturan dan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Coba kita lihat, apakah kita selama ini menerapkan peraturan atau menerapkan keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kata-kata dilarang ya, pelarangan itu untuk segera dihindari. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kita harus selalu sehat, kesehatan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tindakan guru itu dikelompokkan menjadi dua Bapak Ibu, yaitu hukuman dan konsekuensi. Nah, kita apakah sering menghukum atau sering melakukan konsekuensi? Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Hukuman itu tidak memperhatikan kesalahan, langsung saja dijas, langsung saja dihukum, tidak perlu adanya tawar-menawar. Sedangkan konsekuensi itu adanya perbuatan disebabkan oleh sebuah kesalahan, seperti di sini ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu. Selanjutnya, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian lagi contoh lain, hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti di pojokan, dikasih tugas di ruangan tertentu. Wah, dikasih waktu 10 menit lagi nih Bapak Ibu. Baik, karena waktunya dari Zoom meeting hanya 10 menit lagi, kita langsung ke video saja Bapak Ibu ya. Video mengenai praktik segitiga restitusi, bagaimana kita menangani anak di dalam sebuah peristiwa. Sinyalnya seperti ini. Pak, mau nggak nih? Masih. Bang.
Nah, kita tonton bersama-sama Bapak Ibu mengenai praktik restitusi yang sering kita lakukan di sekolah. Ada 5 macam praktik restitusi, maka kita akan memilih sebaiknya yang terakhir.
Saya bisa belum share screen-nya Pak Yu. Bisa? Ya bisa belum? Ya. Kalau di sini boleh Pak. Oh ya bisa nih udah. Ada satu video lagi nih. Ya. Mereka bikin absen ya. Refleksi. Video model-model guru mendisiplinkan anak.
bukan ini salah. Mana ya? Mana sih tadi itu? Udah nanti aja lah. Lupa nyimpen di mana tadi. Acara lain-lain aja Pak Firman. Udah bagus Pak Iwan. Udah ya. Jadi bagus apa namanya, teorinya mudah-mudahan ini di sekolah kita bisa dilaksanakan. Cuman kadang situasional, kadang memaksa kita untuk kayak tadi itu memberikan hukuman. Iya. Nah, jadi nanti mungkin harus ada mungkin apa tindak lanjutnya ini Pak Iwan. Sejenis kayak dulu pernah kita membuat poin-poin atau hukumannya seperti apa kita biar anak tuh jadi sadar gitu. Nih ada satu lagi nih. Ketemu nih. Kopinya ada Pak Iwan? Ini teh. Ya. Kopinya. Kopinya, Kegodoh. Biar gak ngantuk. Oh iya, masing-masing aja. Oh, masing-masing. Kirain ada sponsornya. Suaranya Pak Iwan itu teh si ibunya teh gak terdengar. Udah 100 ya? Gimana caranya ya? Udah 100%? Ada sih kecil tapi kecil Pak Iwan. Kita coba pakai ini, pakai sound.
Kita bikin video Pak Iwan di sekolah. Boleh, boleh, Yang Pak. terlambat dikasih gitu.
Cocoknya yang marah siapa ya? Yang jadi gurunya. Muridnya pasti Nuriman. Oke, Pak Yu, mantap videonya mah. Udah foto dulu ini, Bu Eka. Boleh foto lagi boleh. Foto lagi. Lagi ada videonya. Pakai bergaya tuh. Bangun besok pagi. Mancak 2. Udah dipoto Bu Eka. Belum kayaknya. Komando harusnya Bu Eka di komando dulu. Komando deh Bu Eka. Sebelum dipoto Bu Eka. Biar pada dibuka. Biar semua open kamera dulu. Nanti videonya dilanjutkan di sekolah. Sudah Pak, sudah difoto. Udah? Sudah. Hai, sip. Tidak 1, 2, 3 tuh Bu Eka mah. Ya, demikian Bapak Ibu. Semoga Siap. bermanfaat. Ininya apa? Iya, pakai ini ya, pakai notebook. Boleh Ibu Kepala nutup, Bu. Buat besok. Sekalian acara hari Selasa, Sama Bu. Bu Eka aja. Acara hari Selasa. Oh iya. Bukan di sini aja ya. Iya, Bu. Jadi Bapak Ibu rencananya setelah itu hari Selasa sepulang kegiatan PAT kita rapat kelulusan, mungkin juga pembahasan persiapan perpisahan sekaligus kalau misalkan bisa di double kita rapat kenaikan. Kalau Pak kenaikan belum ya Pak Iwan, apa mau langsung di hari Selasa aja Pak Iwan? Boleh, Bu, boleh. Biar sekalian. Jadi minimal Bapak Ibu sudah punya data siswanya. Masing-masing wali kelas 7 dan 8 punya data siswa yang akan dibahas di hari Selasa.
kalau kelulusan sebetulnya sudah 100%, cuman karena kita kan diminta kelulusan itu kan tanggal 10 Juni ya Bapak Ibu. Dan kita pasti kan diminta mencantumkan tanggal rapat kelulusan di SK-nya. Itu saja mungkin. Cukup moderator aja mungkin Pak Iwan untuk closingnya. Iya Bu ya. Bu Indah jangan lupa sertifikat Baik, ya. Bu. Sip. Gampang. Sertifikat. Yang ngisi absen jangan lupa. Ya, sudah. Udah ditutup ini Bu Eka udah? Sudah Ya, tadi boleh Pak, cek. ini Udah ngajak tadi ya. yang lain ya. Udah. Oh, pengen ditutup lagi Pak Iwan mah. Iya. Udah berarti ya? Oke. Kasih izin live. Oke, makasih Pak Firman. Makasih semuanya. Iya. Bapak Ibu. Sama-sama. Makasih semuanya Bapak Ibu. Sama-sama, Masih di Pak Bandung Iwan. ya? Sama-sama, Aduh. Pak. Oh, Salah rapat atuh Pak. Pinten salah. selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya, Pak. Siapkan yang mau istirahat. Bu Jenny, Pak Mas Tuhi. Bu Lasinam, Kumus. Bu Eka, boleh. Ya. Masih pengen ngobrol sama Mas Tuhi. Dari budaya positif malam hari ini dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iwan Ridwan atas pemaparannya pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Ada banyak sekali yang dapat dipelajari dari pemaparan materi tentang budaya positif pada malam hari ini. Beberapa saya rangkumkan sebagai pendidik. Kita harus mempersiapkan beberapa hal, termasuk juga kesepakatan kelas yang akan dibuat dan dilaksanakan bersama. Kemudian kita juga harus melakukan restitusi atau mengkondisikan siswa atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka dan juga mencari solusi serta berusaha untuk menjadi lebih baik lagi nantinya. Kemudian sebagai seorang pendidik juga kita harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi sehingga pembelajaran di sekolah nanti akan lebih baik dan terus menjadi lebih baik karena siswa sendiri akan merasa lebih termotivasi dan juga bisa bertanggung jawab akan hal yang dilakukan. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil dari webinar atau praktik baik aksi nyata budaya positif malam hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu. Oke. Namun jika sudah dirasa cukup, pada malam hari ini saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syariah MPD selaku Kepala Sekolah, Bapak Iwan Ridwan selaku pemateri pada malam hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat baik dari SMP Negeri 2 Mancak maupun dari luar SMP Negeri 2 Mancak. Semoga kegiatan yang positif ini bisa terus berlanjut demi terciptanya Kombel Madu atau Kombel SMP Negeri 2 Mancak yang lebih baik lagi. Kita bersama-sama menutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sehat selalu Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah acara pada malam hari ini, webinar berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif, persembahan dari calon guru penggerak kita Bapak Iwan Ridwan Esos. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.